Badan Nasional Penanggulangan Bencana Pusat merespon cepat laporan pemerintah Kabupaten Pesawaran terkait bencana yang terjadi dengan meninjau secara langsung ke lokasi bencana. Tenaga ahli BNPB Pusat, Ade Andrian didampingi Bupati Pesawaran Dendi Ramadona dan OPD Teknis, meninjau lokasi bencana di Dusun Rawakijing, Desa Sindang Garut, Kecamatan Wailima, Kamis, 3 November 2022. Bencana ini Dikatakan, setelah mendapat data-data di lapangan, pihaknya akan segera membuat report ke pusat untuk selanjutnya dibuat sebuah kajian. Sementara Bupati Pesawaran Dendi Ramadona mengatakan bahwa tim reaksi cepat pemerintah daerah Pesawaran sudah menginventarisasi kerusakan akibat dampak banjir tersebut. Ditanya estimasi kerugian dampak bencana banjir dan longsor, diakui Dendi, pemerintah daerah belum dapat mengonversi kerugian secara material. Namun yang pasti, diperkirakan mencapai miliaran. Datang ke sini diperintahkan dari pimpinan karena ada laporan di Pusdalop BNPB ini dari Lampung Selatan dengan Pesawaran sendiri. Makanya dari laporan itulah kami diperintahkan coba dilihat bagaimana sih kondisi di lapangannya, dampaknya itu sampai sejauh mana. Terus pasca daripada kunjungan ini, langkah-langkah apa yang akan dilakukan BNPB untuk menanggulangi tidak terjadi lagi bencana alam ke depan? Setelah kami mendapatkan data-data informasi di lapangan secara nyata, akan kami laporkan ke pimpinan. Nanti apakah keputusan dari pimpinan ya? Masih menunggu. Masih menunggu. Iya, Pak, betul. Karena ada prosedurnya, Pak. Mulai dari peninjauan dulu, setelah itu nanti ada kajian-kajian dan lain sebagainya. Berarti benar bahwa informasi awal itu adalah dari Kabupaten Pesawaran, Pak? Iya. Dari Lampung Selatan dan Pesawaran. Iya, Dari betul. Perengsewu belum ada laporan berarti, Pak? Karena ini kan perbatasan. Betul. Kami juga tadi Pak Bupati juga cukup banyak nih. Ya. Kami dapat laporannya ini. Laporannya ada 5 kabupaten. Iya. Tanggal 22 sampai dengan kejadian 26 terakhir, itu kita sudah menginventarisir beberapa kerusakan-kerusakan yang memang terjadi akibat dampak banjir dan juga tanah longsor yang terjadi kemarin. Dan tentunya itu pula kita akan mengambil langkah-langkah prioritas. Mana yang bisa kita lakukan secara sesuai urgensinya, mana yang menjadi prioritas sesuai dengan kemampuan dan kekuatan anggaran kita. Ya, itu dulu yang kita selesaikan. Contoh, tanggul yang jebol, itu dulu yang akan kita benahi secara mungkin non permanen dulu, tapi dia sudah bisa menahan debit air yang akan datang apabila terjadi hujan lagi. Kedua, tanah longsor kita akan bersihkan dan bagaimana kita bisa membuat rucuk ataupun melalui menggunakan material-material yang tersedia di alam agar bisa menahan tanah tidak bergerak sampai ke bawah. Dan lalu berikutnya dengan daya dukung yang ada di Kabupaten Pesawaran, pasti kita punya seperti alat berat dan lain-lain, itu kita sedang bekerja memperbaiki dan juga menormalisasi beberapa daerah-daerah yang terkena dampak banjir kemarin. Terkait tentang kedatangan Pak Ade hari ini melalui BNPB, beliau langsung menginvestigasi datang ke sini dan akan mencatat. Apa yang dikatakan Pak Ade tadi nanti akan dibahas bersama di deputi beliau punya deputi 3 ya Pak. Deputi 3 nanti akan bekerja sama dengan kementerian lembaga lain. Ya, contoh kemarin Padang Manis tahun 2017 lalu dibangun, itu dampak dari 2016 terjadi bencana, turun tim BNPB dan membuat skema program apa yang secara cepat, tepat dan manfaatnya sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat. Seperti itu. Mungkin saja nanti juga ada retaining wall di sini di Rawakijing. Atau pula tadi kita akan bekerja sama dan memberikan input kepada balai terkait tentang pelebaran daerah irigasi ataupun adanya tempat-tempat pintu air yang ada di seputaran Rawakijing ini. Karena saya mendengar dari laporan Pak Kades tadi banyak pintu-pintu air, klep-klepnya yang tidak berfungsi dengan baik. Dari Pesawaran, Farul Raji, Rawakijing ini alhamdulillah didengar